Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, PED, pemerintah Kabupaten Jayapura disarankan untuk melegalkan penjualan minuman keras, miras, dengan ketentuan tertentu. Bapak sudah sampaikan, sudah diskusi dengan DPR-nya, sudah diskusi dengan dinas atau SKPD terkait ya, teknis ya. Sudah diskusi dengan SKPD teknis soal miras. Miras ini harus dilegalkan. Kalau dilegalkan, dilarang, maka akan terjadi miras-miras oplosan, miras yang berbahaya bagi harus dilegalkan. Legalkan dalam arti harus menciptakan tempat, toko, hotel yang menjual dan membayar PAD kepada pemerintah. Itu penting sekali. Karena pemerintah, miras bukan hanya di sini. Di seluruh Indonesia itu ada aturannya, semua setiap daerah membuat aturan. Saya ingin garis bawahi, peraturan daerah yang berlaku di kota, itu Bapak hanya 3 orang kami menyusun. Bapak termasuk orang yang menyusun, dan itu konsepnya Bapak. Dan sampai masih berlaku di kota. Bapak ingin hal seperti itu, perda seperti itu diciptakan untuk kabupaten. Intinya itu harus memberikan manfaat atau PAD terbesar untuk pemerintah daerah. Begitu. Itu hal pertama. Hal kedua, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang distribusi atau peredaran daripada distribusi dan peredaran daripada minuman, maka pemerintah punya kewajiban untuk mengontrol mana minuman yang oplosan, mana minuman yang legal pabrik gitu. Yang oplosan ini yang berbahaya, supaya jangan sampai beredar minuman oplosan, minuman ilegal. Mereka ini harus usaha-usaha ini harus dilegalkan dan harus dikontrol. Begitu. Dan ini pekerjaan sederhana gitu. Yang ketiga, apabila masyarakat atau gereja menolak, sederhana saja, buat aturannya, peredarannya di mana, ya kan? Kalau hotel-hotel berbintang, hotel bintang 4 atau bintang 5, itu harus ada minuman keras di dalam. Kalau tidak ada minuman keras, tamu akan sepi. Searah dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah, maka miras itu harus dilegalkan dan diatur, ya, distribusi dan peredarannya. Aturannya itu harus ditata secara baik dalam perda dan harus memberikan nilai tambah dalam PAD. Kalau tidak, percuma juga. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan perubahan undang-undang nomor, kalau saya nggak salah 24 atau 14 undang-undang TNI, itu ada satu pasal yang mengatur di mana di daerah-daerah itu TNI bisa terlibat dalam menata dan mengatur ya situasi Kamtibmas ya. Nah, dalam konteks seperti ini libatkan TNI Polri dalam menyusun itu supaya mereka ikut mengawasi dan mengontrol gitu. Kalau tidak, sipil nggak bisa, sipil tidak punya kemampuan gitu. Saya pikir begitu, itu yang penting untuk di Indonesia. Berarti dengan adanya banyak tempat penjualan miras ini tidak jadi masalah ya menurut Bapak ya, atau bagaimana? Iya, kalau tidak ada aturan mengatur, itu orang siapa saja bisa masuk, bisa. Jadi bisa saja peredaran ilegal ya, itu bisa saja terjadi di mana-mana. Tapi kalau dengan peraturan daerah, siapa yang ditunjuk, berapa kuotanya harus dia jual, jenis apa yang dijual, itu dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak ada, bebas orang menjual. Minuman jenis apa, minuman oplosan, minuman golongan itu kan ada golongan ABC. Apa yang dijual itu golongan A, golongan B, atau golongan C, kan tidak ada yang bisa kontrol. Tetapi kalau dengan perda itu semua dikontrol. Si A menjual jenis minuman ini per bulan sekian kuotanya, si B sekian. Enak kan? Ya. Kalau tidak ada repot. Nah, sekarang minuman oplosan itu masuk golongan apa? Tidak jelas, tidak ada aturan. Dan ini yang sangat berbahaya. Orang bisa saja minum dan rame-rame mampus semua, mati. Dan itu terjadi di banyak daerah. Ya. Oleh karena itu perlu ada perda agar supaya mengontrol kualitas minumannya, mengontrol kandungannya, kemudian juga
mengeliminir adanya minuman-minuman ilegal, adanya minuman oplosan, adanya minuman kadaluarsa.